Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adnan Wildanan, NIM 19016090, nomor urut 20 di mata kuliah keterampilan menulis dengan dosen Ibu Yulanti Rasid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit resensi yang saya baca dari novel ini, novel dari Terelie, itu dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, dengan penulis Terelie dan penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2010, dan tebal halaman buku ini adalah 264 halaman. Sedangkan ukuran bukunya 20 cm. Jadi sedikit mengulas tentang buku ini, tentang novel ini. Novel ini menceritakan seorang anak perempuan yang memiliki adik dan ibu tunggal, karena ayah mereka telah meninggal dunia. Jadi mereka hidup bertiga karena ayah mereka meninggal karena penyakit TBC. Jadi dia bernama Tania dan adiknya bernama Dede. Sejak ayah mereka meninggal, hidup keluarga Tania menjadi kacau balau, dan hingga akhirnya Tania terpaksa berhenti sekolah, dan mereka juga diusir dari kontrakan karena sudah lama menunggak. Tania dan Dede terpaksa bekerja, mencari uang dengan mengamen dari bus ke bus, halte ke halte. Dan pada suatu ketika Tania tertusuk paku di kakinya di salah satu bis ketika dia mengamen. Lalu pada saat itu Tania bertemu dengan Danar. Nah, Danar ini menolong Tania dan membantu Tania mengobati luka tertusuk paku tersebut. Nah, sejak bertemu Danar, lambat laun mereka menjadi akrab, dan Danar pun dengan keluarga Tania menjadi dekat. Berkat Danar, keluarga Tania yang dulunya hidup antah berantah karena meninggal ayahnya menjadi lebih baik. Danar membantu Tania untuk bisa sekolah kembali, dan Tania pun dapat bersekolah kembali. Berkat bantuan Danar tersebut, sampai pada akhirnya Tania mendapat beasiswa ke Singapura. Nah, ketika Tania masih berusia 12 tahun, dia sudah memiliki perasaan terhadap Danar, tapi dia masih bingung dan bimbang ingin mengungkapkannya karena dia masih kecil, masih ragu. Jadi selanjutnya Danar dan Tania ini terpaut usia 14 tahun. Ketika Tania sudah beranjak dewasa, ia semakin mengerti dengan perasaan yang dimilikinya, hingga pada suatu ketika Danar memperkenalkan Ratna sebagai kekasihnya, dan pada akhirnya Danar menikah dengan Ratna. Jadi si Tania ini rasanya tidak tersampaikan kepada si Danar. Nah, karena Tania tersebut sedang kuliah di Singapura, dan dia pun pulang ke Indonesia, dan dia bertemu kembali dengan Danar. Nah, saat dia bertemu kembali dengan Danar, dia pun karena dia sudah dewasa, dia sudah mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan selama ini. Jadi mereka pun saling bertemu, dan Tania pun mengungkapkan perasaannya. Demikian sebaliknya, Danar pun begitu. Karena Danar sudah menjadi istri sahnya si Ratna, ya apa boleh buat, mereka berdua hanya bisa berkata seperti itu, dan mereka pun berpisah kembali. Tania pun akhirnya kembali ke Singapura dan tidak pernah menampakkan dirinya lagi, sedangkan si Danar hidup dengan si Ratna. Nah, jadi kelebihan dari novel ini adalah kita sebagai pembaca merasakan apa yang dirasakan tokoh, dan terkesan humoris dan juga romantis. Gaya bahasanya bagus dan sangat mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya adalah alurnya berputar-putar. Kita harus fokus membacanya supaya bisa mengerti novel ini. Dan ada alur yang kurang masuk akal di sini. Dan ada juga beberapa istilah yang sulit dimengerti. Nah, sekian penampilan saya.
Lebih tak kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.